Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur untuk kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya kita dapat dikumpulkan lagi di dalam ibadah tengah pekan ini. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur kepada Allah dan meminta pertolongan Allah untuk menyertai kita sekalian dalam ibadah tengah pekan ini dari awal hingga akhir. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, bersyukur Bapak untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Nah sekarang ya Tuhan, hati kami siap ya Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu. Tolong kiranya agar setiap diri kami untuk dapat mengikuti ibadah tengah pekan ini dengan baik dari awal hingga akhir, dan kiranya ibadah ini juga dapat mentransformasi hidup kami sekalian. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu banyak pergumulan dalam hidup kita yang terkadang kita berpikir apakah Tuhan sungguh menolong kita, dan di manakah Tuhan yang senantiasa hadir bagi kita. Dan tentu kita sadar bahwa kita punya Bapa yang setia, Bapa yang tahu akan pergumulan anak-anaknya. Kita punya Tuhan sahabat yang selalu mendengar, yang selalu hadir dalam hidup kita di kala suka maupun di kala duka. Karena itu mari kita mengucap syukur kita punya Allah yang setia, yang selalu hadir di dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap karyanya yang ajaib di dalam hidup kita yang mungkin terkadang tidak kita mengerti. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang demikian, selalu punya hal-hal yang luar biasa dan tahu akan setiap pergumulan anak-anaknya yang meminta tolong kepadanya. Mari kita sama-sama mengucap syukur, kita akan bersama-sama menyanyi dan memuji Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama menundukkan hati kita lagi, dan sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan diri kita, pikiran kita, membuka segenap diri kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur Bapa untuk kasih setiamu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya buka pikiran kami, hati kami, genap diri kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Dan firman itu dapat bertumbuh subur di dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya ke-11. Di bawah perikop pengabulan doa, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan TB edisi kedua. Saya akan membacakannya di bawah perikop pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih makna doa? Atau kenapa sih kita harus berdoa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal orang juga berpikir demikian gitu. Dan saya pernah mendengar ada seorang yang berkata demikian kepada saya gitu. Ngapain sih kita harus berdoa? Toh, Tuhan tahu pergumulan kita. Bahkan dikatakan sebelum kita berdoa pun, sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tahu setiap hal yang kita inginkan, setiap hal yang kita butuhkan. Lantas kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa ketika kita tahu bahwa Tuhan tahu? Apakah Tuhan tidak tahu? Jadi kita harus meminta. Nah, banyak sekali pertanyaan yang mungkin serupa, yang mungkin ditanyakan, atau mungkin jangan-jangan juga kita pikirkan yang dalam hidup kita. Kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa sih kita harus meminta kepada Tuhan? Toh Tuhan tahu. Dan di satu sisi lainnya ada juga yang memaknai doa bahwa doa itu kita bisa meminta Tuhan apa saja gitu. Banyak hal. Bisa minta mungkin rumah, bisa mungkin harta berlimpah-limpah. Ada yang mungkin berbicara kalau berdoa minta mungkin pacar gitu kan, minta relasi, minta mungkin entah mungkin ya istri baru, suami baru atau segala macamnya gitu. Mungkin hal yang kita berbicara tentang apa yang kita inginkan, kita berdoa minta kepada Tuhan gitu. Namun nyatanya ketika kita tidak mendapat, kita jadi kecewa bukan? Seolah kita berkata, oh Tuhan bukannya memberi, kenapa kita tidak diberikan sesuai dengan yang kita berdoakan gitu. Lantas banyak hal yang kita akhirnya memaknai doa itu terkadang kurang benar. Ketika kita berbicara doa itu hanya sekedar meminta saja, apalagi doa itu kenapa kita harus berdoa ketika Tuhan tahu pergumulan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita pernah mendengar salah satu kutipan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Nafas hidup artinya kebutuhan kita untuk kita dapat hidup dalam kehidupan kerohanian kita, hidup relasi kita dengan Allah. Di dalam doa kita bisa menjadi hidup karena kita terus dikuatkan, kita dapat terus disuburkan di dalam relasi kita dengan Allah, terus mendapatkan sukacita yang luar biasa. Tentu kita bisa mendapatkan yang demikian. Tapi kita perlu tahu dulu, apa sih maksudnya ketika kita hidup dalam doa itu seperti apa? Apakah doa hanya sekedar meminta? Apakah doa itu berbicara tentang relasi? Apakah doa itu bicara tentang komunikasi? Tentu hal itu juga bisa benar. Tapi kita juga belajar satu sisi, doa itu adalah sebuah ketundukan. Itu Bapak Ibu Saudara yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, dalam tema doa dan ketundukan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, tentu di dalam Matius 7, ini masih berkaitan di dalam satu konteks, yaitu Yesus sedang mengajar di bukit kepada orang-orang
yang sedang mendengarkan khotbah Yesus tersebut. Orang-orang ini adalah orang-orang yang Yesus ajar, dan dalam hal ini di atas bukit ketika orang-orang berbanyak berkumpul sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan perlu tahu Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini adalah bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupannya, bukan orang yang sangat menonjol dalam status sosialnya, tapi ini adalah orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan di dalam ini pun kita tahu ada murid-murid Yesus, yang mana perkumpulan murid Yesus itu bukan orang-orang yang luar biasa kayanya, tapi ada yang hidupnya miskin, dan kita tahu ada pun nelayan, dan ada pun juga mungkin orang-orang yang hidupnya juga serba kesusahan. Ya meskipun mungkin ada orang yang berkecukupan juga, tapi banyak hal ini adalah orang-orang yang kesusahan gitu. Dan kita melihat di dalam konteks ini Yesus mengajar tentang doa. Dia setelah mengajar juga di pasal sebelumnya, di pasal 6 ayat 5 sampai 14, yang mengajarkan tentang bagaimana kita berdoa kepada Bapa, kita meminta kepada Bapa, dan adapun di dalam doanya pun kita tahu bahwa ada doa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahwa ada permintaan kepada Bapa untuk senantiasa memenuhi seluruh kebutuhan para orang-orang yang mendengar tersebut. Dan juga kita tahu bahwa setelah itu Yesus mengajar tentang berpuasa, harta di surga, dan juga berbicara tentang kekhawatiran. Tentu ada hal yang relevan kepada para murid, para orang-orang yang mendengar. Mereka khawatir akan hidup mereka, bagaimana mereka dapat hidup kemudian harinya, bagaimana dapat kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi, sedangkan mereka adalah orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang status sosialnya rendah, bahkan mungkin besoknya itu pun masih berpikiran terus-menerus, bagaimana saya bisa hidup, memenuhi kehidupan, kasih makan anak, kasih makan istri, kasih makan segala macamnya. Tentu banyak hal yang mereka pikirkan dalam kehidupan mereka. Dan tentu inilah yang Yesus berikan, bahwa ada kabar baik itu, bahwa ada Bapa yang senantiasa mendengar mereka. Kita tahu juga dalam hal ini pengabulan doa. Yesus mengajar juga bahwa dalam kehidupan mereka janganlah khawatir. Ketika mereka berdoa kepada Bapa, Bapa kami yang di surga, Bapa mendengar setiap pergumulan mereka. Bapa tahu apa yang mereka butuhkan. Dan hal inilah Yesus seolah menjadi afirmasi bagi para murid bahwa ketika kita berdoa, tentu ada Bapa yang hadir senantiasa mendengar kepada kita ketika kita membutuhkan. Dan Yesus pun mengajar gitu, mintalah maka akan diberikan. Ada 3 hal kata yang unik itu. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Mintalah, carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah, carilah, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ada 3 kata Bapak Ibu Saudara. Mintalah, carilah, dan juga ketuklah. Ada 3 hal, sebuah sikap di mana kita mencari, hati kita rindu kepada Allah. Dan hal ini yang Yesus ajarkan kepada para muridnya gitu. Bahwa untuk senantiasa terus-menerus berdoa, terus meminta, mencari, dan hal ini mengetuk. Dan ini terus-menerus di dalam kehidupan, doanya terus konsisten kepada doa, di dalam doa untuk meminta kepada Bapa. Dan kita pun lihat bahwa ayat 7 dan kemudian ayat yang ke-8, Yesus berbicara tentang sebuah konfirmasi, sebuah kepastian. Kepastian seperti apa? Bahwa mereka yang mencari, mereka yang meminta, mereka yang mengetuk, pasti akan mendapat sesuai yang mereka cari itu. Sesuai mereka yang meminta, dan sesuai mereka yang mengetuk pintu itu. Dan kita lihat bahwa ayat ke-9 sampai ayat ke-11, kita lihat bahwa Bapa adalah Bapa yang baik, selalu memberikan tepat seperti yang dibutuhkan kepada anaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun masalahnya ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang hal ini, banyak orang sekali mengutip ini dan juga berkata bahwa maka itu mintalah sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Mintalah untuk memenuhi keinginan kita, nafsu kita, meminta duit, minta kekayaan, meminta relasi, meminta segala macamnya, seolah membuat kita jadi orang-orang yang hebat. Atau mungkin orang juga menyelewengkan ayat ini ketika berbicara tentang doa, ketika mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Mereka akan menyerang gitu, mereka akan berkata Allah itu bohong, Bapa itu tidak baik. Saya minta ini tapi tidak diberikan. Lantas apakah yang salah di sini? Bapak Ibu Saudara sekalian,
Terkadang kita berpikir bahwa doa itu adalah berbicara tentang Bapa sebagai seorang objek, bukan sebagai pribadi. Nah, itu dia masalahnya. Ketika kita berbicara Allah hanya sebagai objek permintaan kita, Allah adalah sebagai benda, barang yang selalu memenuhi kebutuhan kita, maka kita akan menganggap rendah Allah. Namun di sini Yesus menekankan bahwa Bapa itu bukan sekedar objek, tapi sebuah hal yang sangat luar biasa tinggi, yang luar biasa mulia. Dan kalau kita membaca baik-baik, ini ada berbicara tentang bukan karena kita, tapi karena Bapa. Jadi bukan berbicara tentang kita yang bisa berdoa kepada Bapa sehingga kita mendapat apa yang kita inginkan, tapi bagaimana ketika kita meminta, Bapa yang memberi. Itu Bapak Ibu Saudara. Ini pusatnya, ini berbicara tentang bagaimana ketika kita berdoa, ini adalah tentang Bapa yang selalu tahu apa yang kita butuhkan. Kalau dalam ungkapan yang sering dikatakan juga itu adalah divine passive. Gitu. Bukan hal yang kita lakukan, tapi karena Allah yang luar biasa yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi ini bukan tentang bagaimana kita bisa berhebat mencari, kita bisa meminta, mengetuk, tidak. Tapi semuanya itu dikatakan bahwa akan dibukakan, akan diberikan. Ini sebenarnya kata pasif, Bapak Ibu Saudara. Artinya bukan karena kita, tapi karena Bapa. Jadi ketika kita memberi, kita berdoa, yang memberi itu adalah Allah. Artinya apa Bapak, Ibu Saudara sekalian? Bahwa dalam doa itu, pusatnya bukan kita, tapi kepada Bapa. Oleh karena itu, hidup kita seharusnya jangan menjadi seolah-olah seorang yang peminta dan Bapa adalah seorang yang harus menghidupi harus keinginan kita semua. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa dalam doa kita ini adalah sebuah sikap ketundukan. Ketundukan dalam hal apa? Ketundukan kepada Bapa yang selalu hadir dan selalu setia dalam memberikan kepada anak-anaknya. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tahu dalam hal ini, Bapalah yang memberikan. Jadi kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa seolah berbicara tentang apa yang saya inginkan, tapi bagaimana kita berserah kepada Allah, kita minta sesuai kebutuhan kita. Dan tentu apa yang dibicarakan Yesus ini adalah hal-hal kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Bukan hal yang kita inginkan, bukan hal yang sekunder, tapi hal yang primer. Kebutuhan kita tentang makanan, tentang pakaian, dan ini juga yang dibutuhkan para murid. Sehingga inilah dikatakan Yesus bahwa mereka akan tercukupi karena Bapa terus memelihara mereka dalam hal-hal yang ajaib dan begitu luar biasa dalam hidup mereka. Dan hal ini dikatakan Yesus mengafirmasi lagi di ayat 9 sampai ayat ke-11. Jika bahwa mereka yang berbicara, yang mendengar ini adalah mungkin orang-orang yang berdosa, mungkin dalam kehidupan mereka sering menyakiti hati anak-anak mereka. Tapi ketika mereka mendengar apa yang diinginkan anak-anak mereka, maka mereka memberi sesuai dengan permintaan anak mereka. Tidak berlawanan, tidak mungkin kasih roti terus kasih ular gitu yang Yesus katakan kan. Jika yang jahat yang berdosa ini saja menyakiti mungkin dalam kehidupan berkeluarga mereka tahu apa yang dibutuhkan anaknya, apalagi Bapa yang begitu baik dan luar biasanya tahu akan kebutuhan setiap para murid-murid dan para orang-orang yang mendengar dan juga terhadap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hidup kita tentu banyak pergumulan dan banyak hal yang kita pikirkan. Tambah ini Yesus mengafirmasi kepada kita dan juga para setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bahwa Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Bapa tahu apa yang kita selalu inginkan dalam hidup kita, dalam artian kebutuhan kita sehari-hari. Bahwa Bapa selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu kita harus tetap percaya dan jangan khawatir dalam hidup kita. Untuk hal-hal ini demikian. Dalam artian juga bahwa hidup kita adalah bagaimana kita berserah kepada Allah. Dalam hal ini Yesus senantiasa mengingatkan kita untuk terus berdoa, terus tunduk kepada Allah. Gitu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita tidak mampu, kita tahu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah Yesus katakan untuk tetap berdoa, meminta, carilah, dan juga
mengetuk, dalam artian terus menerus konsisten di dalam doa kita, bahwa Bapa senantiasa tahu akan yang kita butuhkan. Terus Bapak Ibu Saudara, tentu dalam poin yang kita dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa jikapun kita tahu kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini tentu Yesus pun dalam artian dia tahu bahwa akan kebutuhan para murid-murid, kebutuhan kita pun juga. Yesus pun tahu bahwa murid-murid pun adalah orang-orang yang sangat lemah, orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan inilah Yesus ajarkan untuk terus konsisten. Ini bukan berbicara tentang kita, tentang mungkin orang-orang yang meminta, tapi tentang Bapa. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa ini tentang bagaimana Bapa selalu hadir, maka kita tidak boleh bermain peran sebagai seorang peran utama. Dalam artian kita malas berdoa, seolah kita tidak butuh Tuhan. Tapi kita dalam arti tahu bahwa Bapa adalah Bapa yang senantiasa hadir. Oleh karena itu kita berdoa. Berdoa dalam artian seolah bukan dalam artian bahwa Bapa tidak tahu. Tapi doa adalah sebuah ketundukan. Dalam hal ini, kita tunduk dalam hal apa Bapak Saudara? Kita tunduk bahwa kita tidak bisa tanpa Bapa. Kita tidak bisa tanpa Allah. Bahwa kita ini lemah dan kita ini butuh Allah. Oleh karena itu dalam doa kita sebenarnya adalah sebuah ketundukan. Bahwa yang memberikan itu semua adalah Bapa. Oleh karena itu, berdoalah, mintalah kepada Bapa di dalam ketundukan. Bahwa meminta dalam artian semua ini diberikan kepada Bapa seperti hal diajarkan oleh Yesus. Bahwa mintalah, carilah, dan ketuklah. Maka yang akan membuka hal itu semua bukanlah karena kita. Tapi kita membaca sekali lagi bahwa itu akan dibukakan. Sebuah hal yang akan diberikan oleh Bapa dan bukan karena kita dan bukan karena kehebatan kita. Doa dan ketundukan itu adalah satu hal yang saling berkaitan. Karena di dalam doa kita berbicara tentang bagaimana kita tunduk kepada Bapa, tunduk kepada Allah, bahwa saya ini adalah orang yang lemah. Doa ini bukan berbicara tentang bagaimana kita bisa hebatnya meminta seluruh kekayaan, kita menjadi pusat dari seluruh doa, tapi kita berbicara bagaimana kita adalah orang yang lemah, bahwa kita butuh Bapa, kita butuh Allah luar biasa dalam hidup kita. Doa adalah sebuah ketundukan bahwa yang saya terima, bahwa yang saya akan dapatkan, yang saya akan terima, yang saya saat ini butuhkan itu bukan karena saya, tapi karena Bapa yang selalu hadir dan selalu memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tentu hal ini adalah berbicara tentang kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa dalam hidup kita tentu ada hal-hal pergumulan dalam hidup kita yang terkadang kita merasa bahwa kita tidak mampu, itu Bapak Ibu Saudara. Dan saat itulah kita harus berdoa. Berdoa bukan artian Bapa tidak tahu, tapi berdoa adalah tanda bahwa kita butuh Allah, bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan semuanya itu karena Bapa yang hadir dalam hidup kita, yang selalu memberikan kepada anak-anaknya apa yang kita butuhkan. Doa adalah sebuah sikap rendah hati, ketidaksombongan dalam hidup kita. Kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpikir bahwa dia tidak butuh doa. Kesombongan yang berpikir bahwa Allah memberikan dia ketika kita tidak berdoa. Itu adalah sebuah sikap sombong Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita mempermainkan Allah dan seolah Allah adalah pesuruh-suruh kita. Tidak, tapi kita adalah hamba. Kita adalah anak yang kita lemah. Dalam doa itulah kita meminta. Meminta artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita meminta artinya kita tidak ada apa-apanya. Kita meminta karena kita tahu Bapa punya sesuatu. Kita meminta karena kita tahu Bapa adalah yang patut memberikan segala itu semua kepada kita. Kita meminta karena kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak mampu tanpa Allah. Meminta, berdoa, itu adalah sebuah sikap. Kita tahu bahwa kita membutuhkan Allah dalam hidup kita.
Sehingga marilah kita berdoa Bapak Saudara, karena doa itu adalah sebuah ketundukan dalam hidup kita. Bagaimana kita tunduk dan kita merendahkan hati kita dan kita merasa kita perlu untuk membutuhkan Allah. Dari Bapak Saudara, jangan sampai kita tidak rajin berdoa dan sampai berpikir Allah toh memberikan kepada kita, tentu. Tapi ingat bahwa doa adalah bagaimana kita hidup untuk selalu senantiasa bersama-sama dengan Allah, hidup senantiasa membutuhkan Allah dan perlu akan kasih-Nya. Ketika kita tidak mau berdoa, ketika kita tidak mau berdoa sama sekali dan tidak ingin berdoa, hati-hati. Apakah jangan-jangan kita melihat diri kita sebagai pusat utama, atau jangan-jangan kita adalah orang yang seolah tidak membutuhkan Allah, atau jangan-jangan yang lebih-lebih lagi kita menganggap Allah adalah seorang hamba kita. Tapi ingat, kita adalah hambanya, kita adalah anak-anaknya, dan kita adalah orang-orang yang lemah. Sehingga doa dan ketundukan adalah hal yang seharusnya kita hidupi dalam kehidupan kita. Bahwa doa adalah bagaimana kita berserah kepada Allah dan percaya bahwa Allah senantiasa memberikan apa yang kita perlukan. Sedemikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur Bapa untuk firman telah kami dengar. Bapa, kami percaya Bapa bahwa adalah Allah yang senantiasa menyediakan apa yang kami perlu Bapa. Dan kami belajar bahwa berdoa ya Bapa, ini bukan tentang kami yang berdoa, bukan tentang apa yang kita doakan, bukan tentang apa yang seolah bagi kita adalah kita yang minta dan Engkau yang memberikan. Tapi berdoa ya Bapak, kita belajar bahwa semuanya itu karena anugerah Allah saja yang selalu senantiasa. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Dan ketika kita mengetuk, kita akan dibukakan. Itu adalah anugerah. Karena yang memberikan itu adalah Allah dan bukan karena kita. Sehingga hidup doa adalah sebenarnya sebuah sikap ketundukan kepada Allah. Bahwa kami membutuhkan Allah. Dan kami tidak mampu jika tanpa Allah. Dan biarlah kami belajar bahwa semua pusat doa adalah bagaimana karena Engkau dan bukan karena kami ya Tuhan. Sehingga berdoa, kami adalah berdoa yang senantiasa mengucap syukur dan senantiasa berserah. Dan juga mengucap syukur dan meminta kepada Allah senantiasa untuk memenuhi kami yang lemah ini dan tidak mampu dalam kehidupan kami. Menyerahkan sudah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita
tetap setia.